Ini segmen ponsel yang paling terdampak krisis chip. Industri ponsel di segmen mid-range atau 200 hingga 400 US dollar dan low end 100 hingga 200 US dollar diperkirakan sangat terdampak kelangkaan semikonduktor. Menurut pengamat industri ponsel dari komunitas Gatorade, Lucky Sebastian, dampaknya signifikan karena segmen-segmen tersebut mesti kerap mengganti varian chip karena tuntutan kompetisi pasar. Apabila pasokan chip terganggu, segmen yang sangat terdampak adalah mid-range dan low-end. Padahal pasarnya cukup besar di Indonesia. Wajib berkompetisi. Produsen ponsel di kedua segmen cenderung melakukan inovasi produk sesering mungkin dengan harga yang kompetitif. Perkiraan ini sejalan dengan kinerja industri ponsel tanah air yang memang mengalami tren negatif. Demikian menurut data Counterpoint. Menurut data itu, penjualan ponsel di Indonesia turun 11% YoY pada kuartal kedua tahun 2022. Dia menambahkan tren negatif tersebut juga berpotensi berlanjut sampai dengan akhir tahun seiring dengan meningkatnya tensi dagang dua negara dikdaya, yakni China dan produsen raksasa semikonduktor Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui, pemerintahan Presiden Joe Biden telah melarang ekspor semikonduktor ke China dalam lanjutan drama perang dagang antara kedua negara raksasa ekonomi tersebut. Tidak hanya larangan ekspor chip ke negeri tirai bambu, Amerika Serikat juga sedang mengupayakan subsidi untuk industri dalam negeri senilai 52 miliar US dollar sebagai upaya untuk melakukan domestifikasi bisnis semikonduktor. Kendati demikian, faktor utama penurunan penjualan yang dialami industri ponsel Indonesia belum dipastikan karena krisis chip itu sendiri. Ada faktor lain seperti penurunan permintaan setelah masyarakat meninggalkan kultur work from home atau WFH. Penurunan dialami sejak kuartal kedua tahun 2022. Penjualan industri ponsel di Indonesia mengalami penurunan drastis. Ditambah, brand-brand mulai menahan diri mengeluarkan produk baru pada momen akhir tahun. Stellantis optimis krisis chip semikonduktor berakhir di tahun 2023. Krisis chip semikonduktor masih menghambat industri otomotif secara global. Namun CEO Stellantis, Carlos Tavares, memprediksi krisis ini akan segera berakhir. Tavares mengatakan situasi sekarang ini semakin membaik terkait pasokan chip semikonduktor. Dia mengatakan ada beberapa pemasok yang memang menjadi biang kerok. Tavares mengatakan pada akhir 2023 masalah soal chip semikonduktor akan berakhir. Stellantis sudah mengestimasinya jika melihat peningkatan saat ini. Ini sangat tergantung pada permintaan pasar, tetapi itu hanya perkiraan. Disinilah biasanya segala sesuatunya akan menjadi lebih sedikit masalah, tetapi sejauh ini masih bisa diperbaiki. Menurut Tavares, masih terjadi penghentian pabrik setiap bulan, khususnya di Eropa, sehingga kekurangan chip semikonduktor masih sangat terasa. Untuk diketahui, Stellantis NV adalah perusahaan besar yang memegang banyak perusahaan otomotif besar seperti Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati, Mopar, Opel, Peugeot, Ram, dan Vauxhall. Kabar buruk dari industri chipset, krisis berlanjut dan semakin parah. Semenjak pandemi COVID-19 merebak, stok komponen chip semikonduktor global dilaporkan mengalami kelangkaan, sehingga berimbas pada industri mobil listrik, peralatan rumah tangga, hingga bisnis smartphone. Krisis chip global ini diprediksi masih akan berlanjut pada tahun 2022. Bahkan kemungkinan akan semakin parah karena kurangnya pasokan komponen alat untuk produksi chip. Sebenarnya untuk mengatasi krisis pasokan chip global ini, sejumlah vendor pembuat chip terkemuka seperti Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., United Microelectronics Corp atau UMN, Intel, dan Samsung Electronics sudah berencana untuk mengoperasi pabrik chip baru pada 2023 mendatang. Tujuannya, dengan adanya tambahan pabrik baru, vendor diharapkan bisa menggenjot dan menambah kapasitas produksi chip buatannya untuk memenuhi permintaan pasar. Namun, rencana yang disiapkan untuk keluar dari krisis chip itu juga tampaknya bakal terganggu gara-gara kurangnya pasokan komponen peralatan pembuat chip.
Ketika membangun pabrik chip baru, vendor otomatis ikut membutuhkan seluruh peralatan pembuat chip yang baru untuk ditempatkan di lokasi pabrik anyarnya. Menurut laporan outlet Nikkei Asia, kabar buruknya permintaan untuk peralatan produksi chip juga tengah melonjak, sehingga kekurangan suku cadang pun tak terhindarkan. Walhasil, sejumlah komponen alat produksi chip seperti lensa, katup, pompa, microcontroller, plastik rekayasa, hingga modul elektronik dilaporkan ikut langka. Karena komponennya langka, membuat alat produksi chip terkemuka seperti Applied Materials, KLA, Lam Research, dan ASML telah memperingatkan klien bahwa mereka harus menunggu hingga 18 bulan atau 1,5 tahun untuk bisa mendapatkan peralatan untuk membuat chip. Waktu tunggu sendiri dapat diartikan sebagai jeda waktu yang dihitung dari saat alat produksi chip dipesan hingga dikirimkan ke klien atau vendor chip. Kalau otoritas moneter di Amerika Serikat menaikkan suku bunga dan kenaikan likuiditas menyebabkan penguatan dari dolar sangat luar biasa. Hal ini menimbulkan dampak yang harus dilihat, kondisi ini yang kemudian menimbulkan tekanan yang semakin besar. Lebih lanjut, Menko menyebut prospek ekonomi global yang diprediksi gelap oleh Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund IMF bukan menakut-nakuti, tetapi bentuk suatu kewaspadaan. Kendati begitu, tahun depan Indonesia diperkirakan masih bisa menjaga pertumbuhan ekonominya. Mungkin di sisi lain tekanan akan muncul bertubi-tubi karena seperti apa yang disampaikan IMF bahwa tahun 2023 akan gelap. Staf khusus Menteri Keuangan Menko Justinus Prastowo menjelaskan penghapusan hutang Indonesia sebesar 334,94 juta US dollar atau setara dengan 5 triliun rupiah oleh 4 negara maju yaitu Jerman, Italia, Amerika Serikat, dan Australia melalui skema konversi. Justinus menyampaikan restrukturisasi pinjaman adalah reorganisasi pinjaman yang melibatkan pemberi dan penerima untuk mengubah persyaratan yang telah disepakati dalam rangka membayar kembali pinjaman dengan skema rescheduling, refinancing, debt forgiveness, debt conversion, atau prepayment. Lanjut, kata Justinus, proyek yang akan dijalankan bermacam-macam, misalnya dari kreditur Jerman untuk proyek pendidikan, edukasi, kesehatan, dan Global Fund, kemudian Australia untuk kesehatan, Amerika Serikat untuk tropical forest dan debt swap dengan kreditur Italia untuk proyek housing and settlement